Waktunya program Indonesia Layak Anak atau program Idola pendengar di hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Kita akan berbincang-bincang siapa sih kira-kira yang akan ngobrol sama kita di kesempatan siang hari ini ya, pagi menjelang siang lebih tepatnya pendengar ya. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang anak-anak Indonesia, tentang bakat, pendidikan, teknologi, dan tentu saja bagaimana peran orang tua juga dalam mendukung tumbuh kembang anak ini. Karena setiap anak itu kan pasti punya cerita, punya potensi, dan yang paling penting setiap anak juga punya suara yang layak untuk didengar. Jadi sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kita sapa terlebih dahulu ya, ini narasumber kita yang akan berbincang-bincang bersama kita di pagi menjelang siang ini. Kita sapa dulu ini dari yang paling muda yang dia pakai selempang sendiri nih pendengar. Ada Rachel Ashley Fernando, Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026. Halo Rachel. Halo. Gimana kabarnya, baik ya? Baik. Baik. Terus gimana? Tadi pas kesini lancar perjalanannya? Lancar. Lancar. Hari ini nggak ada aktivitas kayak misalnya les apapun itu? Kebetulan nggak ada. Oh, atau jangan-jangan kebetulan dikosongi. Rachel kita sama ya, sama-sama sipit ya. Jangan-jangan marga kita sama nih, Cel. Oke, selanjutnya Rachel nggak sendirian, ada Mr. Muhammad Nabil Arifin, dia guru matematika ya. Oke, Mr. Nabil. Ya Mbak Tata. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Guru matematika banget nih ya. Iya banget dong. Pantesan aku lihat di jidatnya ada rumus. selalu. Rumus Pythagoras. Oke, guru matematika di SIS Palembang. Di SIS Palembang. Oke, tolong dong, jangan disingkat-singkat. Oh, Sekolah International School Palembang. Singapura International School Palembang. Oke. Nah, next ini manggilnya apa nih? Mami, mama, ibu. Karena ini perannya di sini orang tua. Tergantung bulan. Kalau awal bulan mami, pertengahan mama, terakhir bunda. Jadi masih mami ya. Ada Kanoni Fernando, nih orang tua dari Rachel Ashley Fernando ya. Oke, halo. Tapi kesibukan Kanoni apa nih sehari-hari? Ngurus anak. Oke. Bantu suami jaga toko juga. Aku udah buka toko bangunan kan. Oke. Jadi bantu suami, ada bantu ngurus ekspedisi juga. Pokoknya. Oh gitu. Ibu rumah tangga sekaligus kerja juga lah. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kalau misalnya di foto tuh, fotonya lagi habis main padel ya? Iya. Habis main padel ya? Cuman berapa belakangan ini udah jarang main. Oh, udah jarang main. Karena kemarin kan libur sekolah anak-anak kan, jadi anak-anak stay di rumah. Kalau anak-anak stay di rumah, jadi akunya susah keluar. Oh, gitu. Iya. Oke, berarti sekarang yang bisa dilakukan di rumah aja gitu ya. Oke. Sama di toko. Di toko. Nggak di rumah, di toko. Mungkin ada kali ya kayak kayak kita bereksperimen ngangkatin bahan bangunan apa jadiin olahraga gitu ya. Iya. Bisa jadiin pengganti barbel gitu ya kayak. Tapi udah cukup kok, ngangkat beban kehidupan aja udah berat. Allah. Bisa ya. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol soal ketiga narasumber, dan yang lainnya juga kalau misalkan mau tanya-tanya langsung boleh di 0711369977 atau juga bisa langsung ke WhatsApp-nya kita 082179279090. Bisa juga langsung ke sosial medianya kita DM, dan juga komen aja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, nanti kita akan bacain satu persatu. Oke, nah pertanyaan pertama langsung saya akan tanya sama siswi berprestasi ini ya. Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026. Nah Rachel, bisa mungkin sharing ke teman-teman yang lagi dengerin ya, cerita dulu nih sedikit tentang diri Rachel lah ya. Kegiatannya apa, terus mungkin berapa bersaudara gitu. Silakan. Oke, biasanya kegiatan aku sih Senin sampai Jumat aku ada sekolah sama les. Kalau Sabtu sih biasanya santai aja di ruko. Oh, santai aja ya. Oh, dia jujur banget ya, santai aja. Kamu Jadi kasir di sana.
nemenin kasir sih. Oh, nemenin kasir ya. Iya. Oke. Kalau minggu sih kosong jadwal ya, jadi terserah aja mau ngapain. Oh gitu. Ya, kadang ikut mami ke pasar, kadang Mhm. apa gitu bantu beresin rumah. Oh, anak yang rajin kamu ya. Kok ngelirik mami? Pas ditanya anak yang rajin. Karena mamanya tuh masih tampilan orang tua zaman dulu VOC. Allah. Jadi setiap kali bangun tidur, anak-anak wajib beresin kamar sendiri, sapu kamarnya sendiri, pel kamarnya sendiri. Karena memang di hari Minggu aku nggak ada mbak, karena mbak aku adanya cuma dari Senin sampai ke Sabtu pulang hari kan. Oke. Nah, kamu berapa saudara nih, Shell? Aku 3 bersaudara, include aku itu dah. Oh, include kamu 3 bersaudara. Anak ke? Pertama, Anak pertama ya. Oke, apalagi kalau anak pertama ya. Oke. Nah, jadi sekarang kegiatannya sekolah, les itu ya. ya Terus ya kalau yang kan ini kan jadi base digital dan teknologi Duta Indonesia ini ya. Terus sibuknya ngapain nih? konten sih, Oh, bikin konten. Iya. Oke. Kamu followersnya udah berapa ngomong-ngomong? sekitar 400. Wow, banyak ya. Bagi ke aku dong followersnya. Berarti kamu aktif di media, maksudnya di platform manapun gitu. Mau Instagram, terus TikTok, dan lain-lain juga. Semuanya kamu Lebih aktif ke IG sih. IG ya? Iya, kalau untuk ngepost. Oh gitu, oke. Nah next, ke sampingnya ini. Ini cowok sendiri ya, Iya. ternyata. Mr. Nabil, sejak Mbak. kapan tertarik di dunia matematika yang ruwet ini? Kalau- menurut saya ya, menurut yang Sama aja masih ruwet juga. Oh, sudah Masih juga. ruwet juga. Kalau tertarik itu mungkin sudah dari SD ya, tapi lebih ke hateful kayak apa sih matematika ini gitu. Oke. Tapi ketika SMA baru akhirnya ngerti, oh matematika ini harus dimengerti gitu. Jadi dari situ mulai benar-benar mau mendalami matematika. Oke, jadi jatuhnya SD. SD itu udah kenal dari seluruh pelajaran yang diingat, malah paling diingat tuh matematika. Kalau ada matematika nggak mau sekolah pas SD. Tapi ketika SMA akhirnya kayak paham belajar, Oke. kayak jadi nggak sabar belajar matematika. Oh, ketika jadi SMA. sesuatu yang kamu tunggu-tunggu banget Iya, jadi ya? sesuatu yang ditunggu-tunggu banget. Oke. Dan akhirnya menjadi guru matematika? Akhirnya jadi guru matematika karena ada guru SMA itu bilang kalau belajar matematika itu kita ngajarin orang. Berarti kalau orang nggak suka matematika, berarti gurunya belum mengajari matematika. Oh Nah, iya. jadi kayak tertarik aja gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya kamu pas kuliah juga Pas kuliah ngambil jurusan pendidikan matematika, FK matematika, ya. Oke. Dan sekarang kamu menjadi Guru matematika di matematika di SIS SIS itu Palembang. ya. Oke, baiklah. Sejak kapan jadi guru? Jadi guru, kalau guru definisi mengajari orang itu udah dari SMA, ngajarin teman, ngajarin keluarga gitu. Tapi kalau jadi guru sebagai profesi, Iya. itu mungkin 4 tahun yang lalu, sekitar 2022. Oh, 4 tahun yang lalu ya. Oke. Nah, kita ke Mami Noni nih, ke Karoni. Karoni, gimana sih rasanya mendampingi anak di zaman sekarang? Rasanya mendampingi anak zaman sekarang itu seperti bermain roller coaster. Waduh. Karena anak-anak Pusing zaman terus habis itu sekarang mual ya. iya. Karena anak-anak zaman sekarang itu moodnya itu luar biasa, Oh, menguji emosi kita. Kebetulan aku bukan tipe orang tua yang lemah lembut, yang kalau marah itu masih bisa selembut mungkin sama anak. Aku tipenya tuh mungkin background keluarga juga ya Mbak. Jadi aku dari awal memang dengan keluarga yang kalau marah ya harus marah kayak gitu. Oke. Jadi aku tipe kalau orang-orang anak-anak zaman now tuh bilangnya zaman VOC. Nah, aku yang kayak gitu. Jadi aku kalau ke anak aku memang yang ngajarin anak aku tuh pinter itu wajib lah, langsung kayak orang tuh pinter tuh kayak sesuatu kewajiban, tapi bagi aku yang penting tuh anak aku harus punya akhlak dulu. oke. Ya, karena untuk zaman sekarang ini Mbak, kalau kita kurang tegas sama anak, terlalu menye-menye sama anak, anak itu kayak kurang ada adab kayak gitu. Oke. Karena kan perhatiin aja anak-anak zaman sekarang tuh lebih pintar menjawab, terus mau pergi-pergi aja. Kalau Iya. kita kan zaman dulu ya, pulang ke rumah jam 9 malam tuh udah takut banget sama orang tua. Kalau Iya. zaman sekarang tuh kayaknya kesannya orang tua tuh yang takut sama anak. Kayak kebanyakan kayak gitu kan. Tapi kalau di aku nggak mau yang kayak gitu.
Karena aku punya prinsip ketika aku jadi orang tua, lebih baik anak aku menangis sekarang karena aku yang mendidik daripada nanti ketika dia dewasa aku yang menangis karena anak aku. Jadi aku memang yang se-strength itu Mbak kalau sama anak. Boleh tanya sama Rachel, bangun tidur tuh harus wajib bersihin kamar. Terus juga kalau di rumah tuh wajib bantu jaga-jaga adiknya kayak gitu. Terus kalau tugas sekolah sampai ketinggalan atau apa, saya nggak mau nganterin ke sekolah karena dia harus punya tanggung jawab sendiri. Jadi kalau sekolah ada barang ketinggalan ya udah tanggung sendiri resikonya kayak gitu. Jadi aku nggak mau yang anak ketinggalan aku harus nganterin. Aku yang harusnya gitu ya, aku nggak mau yang kayak gitu Mbak. Jadi aku memang yang ketika anak aku nggak suka dengan aturan aku ya udah. Aku yang bisa marah kalau kamu nggak bisa aturan aku ya udah. Silakan kamu mau yang kayak gimana kayak gitu. Oke, ya tergambarkan sih ya seperti apa gitu ya. Oke, nah kembali ke Rachel ya. Rachel kan ini kan dunia digital dan teknologi gitu kan ya. Setertarik apa sih Rachel dengan dunia ini? Tertarik banget sih. Kenapa? Karena kayak Apa? by the social media tuh kita kayak bisa nge-express lebih banyak gitu loh. Oke. Kayak kita bisa sharing daily life kita ke orang-orang di sana. Tapi apa sih yang biasanya kamu posting ya, yang kamu share ke teman-teman warganet gitu? Biasanya sih kayak konten lucu-lucu aja. Oh, Konten kamu lucu-lucu. bisa ngelucu. Ternyata ya dibalik ke lempengan mukanya, dia anaknya Rachel ya. Oke, jadi konten lucu ya. Iya. Tapi cuma lucu aja atau jangan-jangan dibalik konten lucu itu ternyata ada pesan nih yang kamu sampaikan juga gitu? Nggak ada sih ya. Nggak ada ya, cuman ya udah menghibur aja jatuhnya Menghibur. begitu ya. Oh gitu, oke. Jadi memang setertarik itu kamu dengan dunia digital dan teknologi ini ya. Oke. Nah, Mr. Nabil, kenapa sih Mr. Nabil banyak anak-anak tuh merasa matematika itu sulit gitu, bahkan menakutkan. Kalau dari Mr. Nabil dulu yang merasa juga matematika itu menakutkan karena base-nya itu dari hafalan. Oh, Jadi hafalan. kalau nggak yang diajarin guru kalau nggak hafal ya susah gitu. Padahal kan pada dasarnya kalau belajar tuh ada step-stepnya. Jadi kalau langsung diajarin hafalan berarti nggak ngelompat dong. Iya. Kita kan anak-anak kalau nggak merangkak berjalan dulu pasti susah untuk berlari. Matematika itu sama. Kalau tiba-tiba langsung disuruh berlari nggak diajarin jalan sama merangkak pasti susah. Oh, jadi kuncinya kalau misalkan mau sampai bisa memahami matematika tuh jadi gimana? Harus Yang pertama tadi namanya kita kayak mau belajar lari ya kita belajar jalan dulu. Berarti guru nggak bisa tiba-tiba langsung nyuruh anak-anak perkalian kalau belum lancar untuk penjumlahan seperti itu. Jadi sama harus sering latihan. Gurunya juga harus dekat sama anak-anak. Jadi tahu anak-anak tuh sebenarnya nggak belajar karena apa gitu. Bukan karena takut matematika, mungkin karena tadi kecapean seperti itu. Dia tidak memahami Ya, akhirnya. tidak memahami akhirnya, ya benar. Oke. Nah, kalau Kanoni nih, kalau berbicara soal ya anak zaman sekarang tadi yang udah di-spill juga sama Kanoni, menurut Kakak nih tantangan terbesar orang tua dalam mendampingi ini anak ini apa sih saat ini? Tantangan terbesar aku yaitu dari segi teknologi ya sebenarnya. Karena di zaman sekarang kan teknologi semakin canggih. Iya. Otomatis semua berita yang anak-anak terima itu nggak seminim zaman kita dulu ya. Ini kan semua akses berita apapun mereka bisa tampung kayak benar. gitu. Jadi ada berita yang baik, yang buruk itu semua mereka terima. Beda kayak kita dulu kan. Contohnya aja kayak kasus mereka bully-bully kayak gitu kan. Ada yang ditayangin kan di TV kayak gitunya anak ini dirundung kayak gitu. Tapi kan ada anak yang bisa mencerna, wah keren tuh merundung. Nanti aku praktek ke sekolah kayak gitu kan. Tapi kan ada orang anak yang menerima, mami aduh takut banget. Gimana kalau si Cici dapet teman kayak gitu? Benar. Gitu kan? Jadi aku cuma bilang sama anak aku kalau misalnya sampai ngeliat semua yang di media sosial itu boleh ditonton, boleh dilihat, tapi nggak semua bisa dicerna. Karena nggak semua konteks-konteks yang harus kamu lihat itu harus kayak kamu terima tuh kayak bulat-bulat kayak gitu, nggak semua. Jadi maksud aku kayak kasus bully kayak gitu, aku cuman kayak memanage anak aku sendiri bahwa ketika ada teman kamu yang jahatin kamu di sekolah, kamu boleh membalas. Oke.
kalau ada orang tua bilang jangan dibales anaknya, nggak boleh, pokoknya kamu santai aja, nggak. Kalau aku pribadi, aku selalu menekankan di anak aku, ketika kamu dijahatin orang di luar, sama kayak berita kamu lihat, kalau yang dirundung nanti kan diem aja kayak gitu kan. Kamu wajib membalas, kamu wajib membela diri kamu sendiri. Kalau sampai kamu tidak bisa membela diri kamu sendiri, misalnya dia takut tapi kan nanti dia lapor ke guru, lapor ke orang tuanya, pastikan diri kamu tidak salah, nanti mami akan datang ke sekolah. Tapi catatan, kamu jangan memulai. Kalau kamu memulai, kamu tahu sendiri kan. Tapi kalau kamu tidak memulai, kamu wajib melindungi diri kamu sendiri. Karena zaman sekarang nih Mbak, kita nggak bisa yang namanya kayak ngajarin anak yang udah jangan dibales, udah jangan dilihat yang kayak gitu. Nanti ada teman ngatain aku kayak gimana. Anak-anak zaman sekarang kan, anak aku nih bisa merasa kayak, mami tadi aku dibully, tadi aku dikatain kurus, aku dikatain itu. Nah, dia kan pernah kayak gitu, sampai kayak nggak mau sekolah gara-gara aku marah. Itu tuh kalau menurut aku bukan bully. Ya orang kan boleh beropini apapun. Kita nih cuma punya 2 tangan nak. 2 tangan kita nih cuma bisa nutup mulut kita, bukan nutup mulut orang, menutup pandangan orang. Jadi kamu yang harus bangkit dengan diri kamu sendiri, nggak usah takut cuma dikatain kurus, cuma dikatain apa. Toh kamu nggak jelek, kamu pinter, aku bilang kayak gitu. Kadang-kadang ngebalas orang itu nggak harus yang ketika kamu dikatain kurus langsung makan banyak, enggak. Balas tuh dengan prestasi, sekolah tuh tunjukin skill kamu. Jadi orang tuh bisa diam sendiri dengan kemampuan kamu kayak gitu. Jadi aku cuma bilang sama anakku, ya kalau untuk di era sekarang tuh memang bener-bener psikolog anak itu harus benar-benar dijaga. Harus dijaga benar-benar ya. Karena anak zaman sekarang tuh beda dengan anak zaman dulu, Mbak. Anak zaman sekarang tuh kayak mudah banget patah. Disenggol teman dikit, dikata-katain teman dikit langsung insecure, aku dibully. Nah, padahal baper, padahal nggak seperti itu konteksnya. Padahal kalau zaman kita kecil dulu tuh ya, Mister ya, kalau bercanda itu kan kelihatan banget, Mbak. Kadang pakai nama orang tua. Ya kan? Nggak ada yang cuma dikatain kurus. Nah, kalau zaman sekarang tuh baru dikatain dikit udah merasa aduh gimana aku sekolah kayak gitu. Nah, makanya aku cuma bikin anak aku tuh percaya dirinya tuh harus baik, bagus kayak gitu. Oke, seru ya. Oke, nah kami ingatkan kembali pendengar, silakan aja untuk bergabung ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Nanti kita akan bacakan. Nah, kita masih berbincang-bincang nih bersama ketiga narasumber. Jadi ada Mami Doni Fernando, orang tuanya Rachel Ashley Fernando ya. Dia adalah Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026, serta ada guru matematika dari SIS ya Palembang, ada Mr. Muhammad Nabil Arifin. Jangan kemana-mana, kita break dulu, nanti kita balik lagi masih di Idola Indonesia Layak Anak. Aku anak Indonesia, aku punya suara. Tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Almond Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu
pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz. Masih di Idola Indonesia Layak Anak, pendengar, kita balik lagi ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber ya. Indonesia Layak Anak, aku anak Indonesia, aku punya suara. Masih bersama Rachel Ashley Fernando, Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026. Ada Mr. Muhammad Nabil Arifin, guru matematika dari SIS Palembang, dan juga ada Kak Noni Fernando, orang tuanya Rachel Ashley Fernando ya. Lanjut lagi kita ngobrol ya. Masih semangat kan? Masih, Mbak. Tapi ngomong-ngomong, Mami Noni nggak ada kondangan kah hari ini? Mbak. Nggak ada ya. Hari ini aku free. Oh, free. Oke. Mr. Nabil nggak ada kondangan kah hari ini? Demi Ecel nggak ada. Oh, cuma nggak ada. Oke, nah lanjut nih. Chow, apa ya? Menurut kamu sepenting apa sih teknologi untuk anak-anak zaman sekarang? Untuk zaman sekarang sih teknologi itu penting banget ya. Kenapa tuh? Karena kita bisa dibantu belajar sekarang sama Oh teknologi iya, kayak AI gitu kan. Terus juga AI itu juga mempermudah anak-anak sekarang gitu loh. Oh, oke. Jadi kamu ngerasa kayak teknologi itu ya jadi teman jadinya sekarang ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih. Tapi kamu sesering apa menggunakan teknologi? Jarang sih, kalau memang kayak perlu banget aku baru pakai. Baru pakai. Ada aturan nggak sih di rumah untuk menggunakan gadget kayak gitu? Ada. Oh, langsung lirik maminya. Apa aturannya nih, Kanoni? Aturannya apa nih? Kalau udah kalau pulang sekolah, mereka kan les. Ya. Selesai les paling main handphone, main iPad, itu paling 1 jam. Jam 8 teng, paling telat setengah 9 sudah harus tidur. Oh, tidur. Oke. Ya, kamu harus terima itu ya. Iya. Mau nggak mau kamu harus approve itu ya. Iya, paling free-nya tuh di Sabtu sama Minggu bebas. Tapi tetap aja jangan sampai yang kayak lama, nanti kan mata juga bisa rusak. Iya, benar. Oke, itu semua demi kebaikan kamu Echal ya. Jadi sabar ya. Oke, wih ini kenceng banget ketawanya Mr. Nabil ya. Kayak kelas banget dia. Oke, nah Mr. Nabil, gimana sih caranya Mr. Nabil membuat belajar matematika itu menjadi menyenangkan ya, apalagi mungkin beradaptasi juga sama anak-anak sekarang gitu kan ya. Gimana? Pasti beda dong caranya Mr. Nabil dulu pas menerima pelajaran dari gurunya sama yang kayaknya ini nggak bisa deh diterapkan di sekarang sama anak-anak sekarang. Oke, gimana? Kalau dari Mr. Nabil sendiri mungkin kita harus relate sama anak-anak. Karena kan anak-anak sendiri kan kayak tadi ngomongin teknologi, anak-anak kan sekarang udah mungkin murid itu lebih pintar dari gurunya kalau gunain teknologi. Jadi Mr. Nabil nyoba belajar untuk gunain teknologi itu di pembelajaran. Misalnya kan di SIS Palembang itu ada smart board TV kayak gitu. Jadi kita bisa gunain TV itu selain untuk jadi pengganti papan tulis, juga bisa digunain untuk kayak games matematika gitu. Jadi salah satu games yang bisa dipakai itu misalkan lomba aja yang kayak sesimpel quiz gitu kan. Kalau dulu kita mungkin harus nyediain proyektor dan pakai device pribadi. Tapi sekarang kita bisa pakai TV, terus anak-anak bisa kita buat baris gitu, terus kayak ada tarik tambang yang jawab benar, jadi pihaknya lebih menang kayak gitu. Jadi ada kayak jiwa kompetitif anak muncul gitu. Selain itu juga kita bisa masukin kayak jokes anak-anak di pelajaran, kayak mungkin yang paling terkenal sekarang kita kayak 6-7 gitu. Di matematika kalau udah naruh angka 6-7 gitu anak-anak 6-7 jadi lebih merhatiin gitu. Lebih tertarik ya. Iya, lebih tertarik dia. Apa yang nggak bisa diterapkan yang dulu sama di sekarang itu apa? Kalau yang dulu sama sekarang itu mungkin hafalan rumus ya. Oh, itu udah nggak bisa lagi sekarang. Bukan nggak bisa, lebih ke bisa, tapi harus ada step sebelumnya gitu. Kita jelasin kenapa sih rumus ini bisa muncul gitu. Kalau anak-anak sekarang kan lebih kritis, kayak Echel aja misalkan tiba-tiba Mr. Nabil kasih rumus, Mister, dari mana itu? Kok bisa dipakai gitu kan? Jadi kenapa nggak ini aja? Iya, kenapa gitu nggak ini aja? Kenapa hurufnya harus A, harus B? Rachel tuh kalau di kelas suka gitu. Jadi kan kelihatan kalau lebih kritis gitu. Gitu. Oke. Tahu kan siapa maminya ya? Kenapa dia lebih kritis kan? Oke. Nah, kalau kalian Noni sendiri bagaimana nih menjaga komunikasi gitu ya antara orang tua dan anak ya? Maksudnya dalam artian
sampai sejauh ini di zaman sekarang ini yang anak-anak tuh memang tantangannya tuh semuanya tuh serba digital, gadget kan. Cara supaya memang komunikasi itu harus tetap penting loh, karena banyak nih juga kan anak-anak yang abai gitu kan ya. Orang tua juga yang kadang-kadang udahlah yang penting gadget dari sekarang malah dari peak ya, dari bayi malah udah udah dikenalin sama dunia digital itu, maksudnya handphone ya. Silakan ya. Kalau aku pribadi, aku memanfaatkan waktu dengan anak aku itu ketika aku menjemput anak aku pulang sekolah. Jadi ketika anak aku udah naik ke mobil, pertanyaan yang pertama aku tanyakan aku, Cici gimana, Kuela gimana, Renzo gimana, happy nggak di sekolahnya hari ini? Itu selalu pertanyaan aku. Karena dengan aku memulai bertanya seperti itu, maka anak aku kan bercerita, oh mami tadi aku hari ini capek banget, aku ketemu temen aku kayak gini, diceritain. Jadi semua yang terjadi di anak aku diceritain ke aku kayak gitu. Terus juga meskipun aku termasuk orang tua yang VOC ya, tapi ya aku dengan anakku tuh deket banget kayak dengan Rachel. Dari cara pakaian, make up, semuanya tuh pasti nanya sama aku, mami aku mau beli ini boleh nggak? Ya, kira-kira menurut mami gimana? Kadang-kadang kan kalau anak kayak gitu pada saat dia maunya itu kan pasti kita nggak bisa ditentang. Aduh Rachel jangan dibeli lah, nanti kesannya kayak itu. Aku bilang beli yang kecil dulu, coba dulu. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok jangan dibeli kayak gitu. Nah jadi aku selalu kayak gitu. Jadi aku tuh memberikan solusi. Terus juga kan kita papinya kan dari Senin sampai Sabtu kan kerja. Kadang walaupun kita sama-sama di ruko, papinya kan sibuk sendiri nanti di lantai 3 karena kan ada kerjaan lain. Jadi komunikasinya di hari Minggu. Jadi hari Minggu tuh memang kita tidak pernah yang namanya tuh pergi masing-masing, jadi kita selalu sama-sama walaupun nggak keluar ke mall, tapi kita di rumah dengan cara sarapan bareng, walaupun cuma makan Indomie kayak itu. Nyebut merek ya benar. Makan jadi bareng orang. Jadi nanti si Rachel cerita, Rachel lagi sukanya ini Rachel nih sebenarnya kalau untuk 3 anak aku, Rachel nih komunikasinya tuh lebih ke papinya. Tapi saya anak Wendo yang cewek ya memang lebih dekat sama papi kan ya. Jadi Rachel tuh kalau ketika ada apa-apa kayak Kuela itu lebih ke konser ke papinya kayak gitu. Jadi papi ini gimana ya, ini kayak gimana ya, karena papinya juga lebih kalau dengan aku kan udah Rachel banyak tanya nih, pusing mami nggak ada jelasinnya tuh, kerjaan lah semuanya kayak gitu. Kalau dengan papinya tuh dijelasin mbak step by step gitu. Jadi Rachel emang komunikasinya tuh memang lebih ke papinya kayak gitu. Kalau aku memang komunikasi aku dengan anak aku ya aku manfaatin waktu jemput anakku pulang sekolah, ngantar anakku pulang sekolah kayak gitu. Nah itu aja sih. Jadi kamu ngerasa begitu memang? Sama mami sama papi ya. Kamu lebih sering berarti ngobrolnya sama papi gitu. Iya. Kalau diskusi ya gitu ya. Karena sama mami langsung kena ini ya. Kena apa? Kena ulti. Oke, baiklah. Nah, jadi balik lagi ke Rachel ya. Jadi gimana nih Rachel? Kalau misalnya cara kamu nih menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Selain bikin konten itu tadi, mungkin kamu juga kayak apa sih namanya punya cara juga untuk mengajak teman-teman yang lain juga gitu. Gimana tuh? Menurut aku kita tuh bisa banget menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Kita tuh bisa belajar banyak juga dari teknologi kayak soal pelajaran. Terus juga gimana cara mengaplikasikannya. Kayak belajar bareng gitu juga bisa kan, kayak misalnya di Zoom gitu. Bisa. Yang penting ada kuota aja sekarang kan. Soalnya pernah lihat Rachel kadang kan sama teman-temannya gitu belajar bareng lewat Zoom gitu. Padahal kan udah di luar jam belajar gitu. Kayaknya kalau zaman sekarang nih kuota orang tua tuh lebih besaran kuota anak. Iya. Oke. Tapi kamu hiburan kamu selain belajar sekolah apa sih, Cel? Ada hobi yang kamu salurkan nggak? Sekarang hobi aku lagi ini banget nih, squishy banget nih. Oh iya, waduh. Jadi itu ya, dan itu juga menjadi kerjaan baru mami kamu ya, menghadapi kamu yang hobi itu ya. Banyak mbak sebenarnya hobinya, dari piara hamster, piara anjing, piara marmut. Tapi cuma di awal aja, sisanya semuanya nanti saya sama kok. Makanya kan lebih banyak PR mami kamu, tambah kamu
tambah lagi gitu kan. Tapi yang ya. keren dari Rachel ini Mbak, yang kayak bisnis gitu. Dia iya. bisnis kayak Swiss itu kan bisnis juga di postnya gitu. Dijualnya. Jadi kan digunain juga tuh teknologinya. Kadang Iya. nanyain Mister, coba squeezy aku yang ini nih. Nah gitu. Oke. Jadi kamu jalan itu juga? Iya. Iya. Oke. Ya udahlah nurun ya dari papa mamanya. Dia tuh anaknya tuh sebenarnya kreatif, Mbak. Jadi dia pernah waktu di kelas 6 SD apa kelas 5 tuh jualan Slime. slime, bikin Oh, sendiri. iya, SD, Terus iya. bikinnya apa yang kayak asbak atau bikin clay. iya, Nah, iya. dia bisa kayak gitu. Dia jual waktu itu di sekolah. Cuman waktu nanya sama aku jualnya kayak gini, Mi. Ternyata rugi. Ya namanya untung. anak-anak lah Iya. ya. Pas aku Dipikir tanya, dapat uang segitu iya. udah gede katanya. Iya, kan. ternyata merugi. Nah, aku bilang gitu. Sama kayak kemarin jualan, sekarang lagi tertarik sama squeezy. Ya. Ayo Pak, Mami tolong cariin dong siapa teman Mami yang lagi PO Cina, Cece mau nitip, mau dijual. Sekali tanya untungnya berapa? Cuman segini, belum potong ongkir. Cece pikir sudah besar untungnya, ya ampun. Jadi klarifikasi lagi sama papinya, dikasih tahu. Jadi belajar lagi. Iya. Berarti banyak ilmu juga kamu ya, udah belajar ilmu bisnis juga dari maminya papi kamu ya. Jago masak loh, Mbak. Wow. Baru Apa masakan favorit kamu yang sering kamu bikin di rumah? Paling sering cookies. Oh, cookies Iya, ya. soft Kamu juga cookies. masak nurun dari mana sih? Mami dong. Mami dong. Mami hampir deg-degan ya, disebut nggak ya saya? Tadi aku pikir mau dijemput papi Iya, kan. mami lagi gitu ya, mami ya. Kalau papi mah masak mie doang. Masak mie sama telur. Oke, ternyata. Dan kamu dagangin juga nggak itu? Oh, kalau cookies sempat ada rencana untuk ngejual, cuman Waduh, ada rencana dia ya. Mami bilang janganlah ngotorin dapur aja. Again, mungkin pertimbangannya juga kan kamu lagi sibuk sekolah Iya, bener. juga ya. Nanti kebanyakan cari duit kamu jadi malas sekolah. Itu khawatirnya. Oke. Nah, Mr. Nabil, apa sih hal yang paling membahagiakan selama menjadi guru? Kalau jadi guru itu sebenarnya bukan dari kayak atau orang itu sellernya, tapi yang dilihat itu sebenarnya kayak ngelihat anak tumbuh. Kayak sekarang misalkan dari Rachel udah bisa sampai jadi duta anak teknologi seperti itu. Jadi kan kayak bahagia. Oh, ternyata sedikit banyak ada pengaruhnya gitu. Terus kayak salah satu kalau ngomongin yang jadi guru senangnya itu kan Rachel tuh pertama kali itu matematikanya biasa aja seperti itu. Terus kayak tadi sering banyak nanya, kita yang dengan sabar nyoba ngasih jawaban gitu kan, sedikit banyak akhirnya pas ujian tiba-tiba dia masuk kayak tertinggi di angkatan dia nomor 5 tuh kayak oh ternyata ada loh kayak gitu. Itu yang buat kita bahagia. Oh ternyata usaha kita nggak sia-sia loh, jawabin Echel yang sedikit nanya. Iya. Emang dulu kayak ngerasa udah dijelasin loh tapi kayak Iya. tapi ternyata Akhirnya ngaku misalnya ternyata ya. ternyata kan enak, jadi pas di akhir tuh kayak oh ini yang rasa puasnya tuh yang di sini gitu. Jadi kamu ikut mendampingi seperti itu kan ya. Jadi kayak ada andil lah dalam Iya. pelajaran ini gitu kan ya. Jadinya happy gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian ini sendiri gimana dalam memberikan dukungan terhadap bakat dan minat anaknya sendiri gitu? Aku tuh apa yang anakku sukai, kalau emang itu memang baik untuk diri dia dan punya potensi untuk menggali potensi dia, aku sama suami aku tuh support. Oh, oke. Ya, jadi kayak dia nih mau jualan squeezy, papinya tuh rela cariin akun-akun Cinanya, kayak gitu di mana nyarinya, belinya kayak gitu. Nah, terus nanti ya udah papi nanti beli dulu ya kayak gitu kan. Nanti dicariin sama papinya. Kalau aku juga kayak gitu, nanti ada temen aku tanyain. Jadi apa yang mau anak aku selagi itu positif ya aku tetap dukung dengan cari ya dalam segala hal apapun, kecuali kalau yang nggak karuan-karuan sih enggak. Ya, langsung kena ulti. Iya. Ulti is number one kalau mami ya Cel ya. Oke. Tapi kalau aku mau tanya sama anaknya langsung ya, sekiller-killernya gitu kan ya, apa yang paling killer gitu menurut kamu? Dari Mami. Iya, Yang paling killer sih dibuka sama dia sini. Apa cuma sebatas nggak boleh harus mematuhi peraturan aja, atau sebenarnya ada yang selalu sering banget diulti karena kamu anak perempuan, karena kamu anak pertama gitu? kalau Mami sih enggak ya.
nggak ada gitu. Ya dia killer tapi hobi anaknya tetap disupport gitu. Oh, Jadi jadi kayak- walaupun mau marah-marah tetap bodo amat ya Cel ya. Nanti Iya. juga pasti dibeliin ini gitu ya. Yang penting nurut dulu ya Cel ya. Iya bener. Oke, oh berarti ya sejauh ini ya masih bisa diajak komunikasi lah ya Mami ya. Ya mami cuma sebatas marah-marah doang sih. Oh, itu biasa. itu Itu dia. kerjaan Kalau aku mak tuh Indonesia. ya, marah itu karena anak tuh pemalas. Oh. Contohnya nih habis makan. Oh Di iya. rumah tuh wajib cuci piring. Oh gitu. Dan kamu masih lupain itu Cel? Iya, Enggak, kadang-kadang. nanti dia pura-pura bertanya. Nanti ini jatah siapa ya yang cuci piring? Dia nanti biar adiknya nomor 2 yang cuci kayak gitu kan. Tadi aku sudah loh cuci piring. Nah, kalau aku bisa marah kayak gitu karena menurut aku tuh cuci piring itu bukan kewajiban siapapun ya. Kalau lihat kotor ya harus bersihin lah sendiri Tanggung kayak jawab gitu. sendiri ya. Iya. Karena dia yang makan, dia Dia yang enggak, dia pura-pura. Itu giliran siapa ya yang cuci piring kayak gitu. Dia kasih kode-kode biasanya kayak gitu. Kebaca ya, Cel. Enggak ya. Oke. Nah, tapi setelah kamu juta anak Indonesia ya, bidang digital dan teknologi ini, apa yang membuat kamu berubah, Cel? Rachel sebelum menjadi best inspiration ini sama sesudah, apa yang membuat kamu berbeda? Yang berubah sih kalau dulu kan aku kayak kaku gitu kan. Oh, Kalau sekarang udah ngomong. slay ya. Santuy banget ya. Jalan Oke. gitu kayak kaku apa kaku gitu kan. Tapi semenjak ikut ajang Dutana ini, aku jadi lebih kayak bisa nge-adjust diri Iya, gitu loh. oke. Dan kalau Kak Noni juga melihat perubahan itu pada diri Rachel. Sebenarnya Rachel itu dari dia kecil itu anaknya tuh memang berani tampil. Heeh. Contohnya kayak di sekolah disuruh ikut yang kegiatan ngedance, dia mau. Nah, sebelum dia bikin konten-konten kayak gini, dia tuh ternyata memang sudah sering bikin konten. Bikin konten dia make up. Yeah. Dia ini suka make up anaknya. Heeh. Jadi dia suka yang make up ala Korea, nanti dia praktek Yeah. ala dongi. Kayak kesini aja tuh make up sendiri. Iya, iya. Ngeblow sendiri rambutnya. Jadi aku nggak pernah yang ngurusin itu kan kayak. Nah, jadi kalau semakin dia ikut duta anak gini, dia lebih yang kayak tertata. Nggak yang lebih nganar-nganar rapi, ya, terarah lebih gitu terarah, ya. ya. Oke. Lebih yang tertata dari caranya bikin konten kayak gitu. Yang kadang bikin kontennya ogah-ogah mau, sekarang tuh udah kayak Rajin, kemauan gitu, oke. mau ya kayak gitu. Terus tuh bisa punya aku tuh maunya kontennya kayak gini bisa nggak ya kayak gitu. Nah, dia bisa oke. tukar pikiran juga. Biasanya kan aku yang ngarahin sama konten kreatornya yang nanya sama konten bikin konten apa. Kalau sekarang aku maunya kayak gini kayak gitu. Jadi dia lebih yang sekarang tuh kalau ngejalani aktivitas dia yang bikin konten itu ya enjoy kayak gitu. Iya. Kalau dulu kan kalau lagi mau enggak kayak gitu. Kalau sekarang ya udah gitu bikin. Kalau Mr. Rabil melihat perubahan itu sama diri Rachel. Yang lihat banget misalkan kan yang kayak maminya bilang dulu kan, mungkin Echel ini jadi bisa kayak Echel juga bilang menempatkan diri kayak gitu. Kalau dulu tuh emang dari dulu Echel tuh emang teman yang baik, tapi sekarang kayak bisa nempatin diri. Kayaknya kalau yang ngobrol sama temen ini harus gini, ngomong sama temen tuh harus gitu. Juga kayak penggunaan gadget di sekolah juga kan, anak-anak juga diperbolehkan gunain gadget untuk anak SMP gitu, terutama tablet. Itu kan salah satu yang kata orang tuh kalau pakai gadget tuh nggak boleh sering-sering kan, jadi contoh juga yang Iya, nggak iya. sering pakai gitu. Oke. Jadi dari situ juga teman-temannya Ada yang lihat Iya, gitu. ada Padahal yang kayak ngikutin. kalau dulu tuh kayak ngeliat tuh, kalau ngeliat Echel yang belum kenal Echel itu kayaknya anak gadget banget deh. Kalau kita nyebutnya, kalau ngelihatnya kan belum kenal Echel tuh kayak iPad kita, ternyata enggak gitu. Malah jadi contoh untuk teman-temannya juga. Terus kalau dulu tuh dia bisa nempatin diri. Nah, kalau dulu mungkin sama teman-teman dia deket aja. Kalau sekarang kalau ada orang yang nggak deket tapi mau cerita ya dia dengerin kayak gitu. dia udah membaur. Iya, ya. sangat membaur sekarang, Wih, membantu. keren. Friendly Iya, banget, keren ya, keren banget ya. Oke, baiklah. Nah, terus kalau Kak Noni sendiri ya, kan ini kan dia kan bertumbuh maksudnya di dia yang sekolah masih SMP ini gitu kan ya. Tapi dia setelah masuk ke pageant kayak gini, dia ada keinginan lagi nggak sih yang dibisikannya ke maminya bahwa nanti besar aku juga masih mau lanjut lagi ternyata gitu. Ada sih dia bilang, tapi aku bilang sama anak aku, kamu jalani dulu yang apa ada di depan mata sekarang. Nanti kalau kedepannya mungkin kita ada peluang, kita masuk lagi. Tapi kalau kamu
pokoknya kamu harus jadi apa yang kamu mau, bukan yang mami mau. Karena kenapa, kalau yang mami mau, ketika kamu nggak mau, kita nanti berbenturan kayak gitu. Jadi kamu harus mengakui sesuatu yang kamu mau, bukan yang mami mau kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih adalah nanti kemarin mau minta les kayak model kayak gitu kan. Cuman karena mau ngatur jadwalnya dulu, mau disesuaiin dulu, ya nanti seiring berjalannya waktu nanti baru daftarin kayak. Karena sekarang kan masih kejar-kejaran Mbak, karena dari sekolah aja dari jam 7:30 pagi sampai pulang ke rumah tuh jam 3 sore itu lanjut les lagi. Jadi aku kasihan, takut dia capek. Kalau Sabtu itu dia bikin konten kan. Kalau Minggu tuh baru free kayak gitu. Kemarin mau minta les renang lagi. Les renang sih sudah. Cuma maksudnya tuh mau aktif lagi renangnya. Cuman rumah aku kan jauh, jadi aku nganternya itu kayak apa? Lumayan. Jadi aku bilang sama anakku, nanti pikir-pikir dulu, karena dia nih orangnya tuh kadang-kadang menggebu-gebu di awal tadi ya. Di awal. Ujungnya nanti nyerah di tengah-tengah kayak gitu. Emosi lagi mami. Tapi kayaknya dia memang hobi deh. Susah jadi kayaknya. Makanya begitu ya. Karena aku bilang kalau mau ikut ekstrakurikuler di sekolah basket aja. Udah iya tau-taunya nggak jadi. Kenapa sih kamu kayak gitu, Cel? Kayak excited di awal terus tapi tiba-tiba udah gitu. Karena penasaran aja di awal. Penasaran di awal, terus kayak udah tahu kayak ini ya udah gitu. Terus kalau misalnya kamu suka, kamu lanjut. Kalau enggak, Oke. Jadi sejauh ini olahraga apa yang kamu suka sebenarnya? Ikut mami sih kadang-kadang padel ya kita. Oke. Padel, tapi aku lebih pro ke bulu tangkis sih. Bulu tangkis ya. Lebih seru aja. Lebih seru aja ya. Oke. Jadi basket no ya. Makanya nggak jadi ya daftarnya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini ya. Mungkin dari masing-masing narasumber, apa sih harapan ataupun pesan mungkin kepada adik-adik yang lagi dengerin siaran kita di siang hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas sama-sama. Silakan. Mungkin dari Mr. Nabil dulu, karena Mr. Nabil nih satu-satunya pria. Mr. Nabil ini salah satu guru yang difavoritin anak-anak di sekolah. Kenapa? Kenapa, Cel? Karena dia nih kayaknya friendly banget. Karena anak aku yang nomor 2 kan pernah diajar Mr. Nabil juga. Itu yang sampai kayak menjagokan banget, suka banget sama Mr. Nabil. Gitu ya, Cel ya. Friendly ya dia ya. Kenapa tuh? Kasih tahu kenapa. Karena Mr. Nabil tuh kayak gimana ya? Gen Z-nya tuh Gen Z banget gitu. Gen Z banget bisa ya. berbaur sama anak-anak zaman sekarang tuh. Jadi bukan yang milenial ya? Bukan. Kamu nggak masuk sama milenial, Cel? Masuk-masuk aja sih. Kok lihat mami dulu, Cel? Mami milenial ya? Oke. Ya silakan Mr. Nabil. Kalau Mr. Nabil sebagai guru matematika sendiri tuh harapannya tuh anggapan anak-anak ke matematika tuh enggak kayak matematika itu neraka tuh enggak gitu lagi. Soalnya kan sekarang mungkin anak-anak tuh dulu malu nanya ke gurunya, takut gitu kan. Sekarang harapannya karena ada kayak teknologi AI sepertinya kan sebenarnya bisa sharing ngobrol sama AI. Jadi bisa manfaatin teknologi AI untuk belajar matematika kayak gitu. Jadi dari situ mungkin bisa ngerasa matematika ternyata enggak sesulit itu ya. Seperti itu. Oke, tak sesulit itu ya, kata Mr. Nabil. Semangat terus jadi semangat ya untuk yang anak-anak Indonesia gitu belajar matematika. Oke, baiklah kalau begitu. Nah kalau Karoni? Kalau aku pesan buat anak-anak di luaran sana, kalian boleh menjadi diri sendiri, tapi ingat kalian harus tetap punya batasan. Terus juga kalian harus tetap menghargai, menghormati orang tua kalian dan orang-orang di sekeliling kita, untuk belajar untuk menghargai orang lain kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Itu aja ya. Oke. Tetap kayaknya kalau ini berpegang teguh sama ya intinya kalau misalkan percuma kalau kita sekolah tinggi-tinggi kalau misalkan kayak akhlaknya tuh nggak baik tuh nonsen kayak gitu ya. Oke. Ya. The last. Echel silakan. Pesan aku untuk anak-anak Indonesia itu gunainlah teknologi dengan bijak gitu. Terus juga jangan apa-apa tuh kayak dikasih tugas sekolah tuh pakai AI, apa-apa AI gitu. Jadi kayak mempersulit diri aja untuk kedepannya kalau nggak ada AI itu, ngerti nggak? Kayak paham saya.
Ya, jadi jangan sampai ketergantungan nanti. Iya, jangan sampai bergantung. Benar. Jadi otak kita tuh nggak mikir lagi. Iya, benar, biar- Apa-apa AI gitu kan ya. Oke, berarti kamu masih mempertahankan bahwa AI itu hanya membantu kalau Iya, dibutuhkan membantu doang. saja, tapi bukan prioritas pertama ya. Bener. Oke. Jangan sampai digantiin otak kita sama AI gitu. Wih, keren. Ecel. Mr. Nabil. Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah, terima kasih banyak untuk Mr. Nabil, terus juga Kanoni, terima kasih. Ecel juga terima kasih banyak ya, sukses selalu. Oh iya, ngomong-ngomong, cita-cita kamu apa sih, Cel? Cita-citaku sih jadi pembisnis ya. Oh, Pembisnis banyak banget Ya, cita-cita. oke, Udah berubah. tadinya apa nih? Kemarin mau dokter Dokter. kecantikan. Terus nggak jadi. Pembisnis. Oke lah kalau begitu ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan mungkin dengan pembahasan yang berbeda ya. Lebih seru dari hari ini pastinya. Semangat terus, tetap menginspirasi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Happy weekend. Weekend Mbak, makasih Mbak. Thank you Mbak Tata. Thank you. Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah menyimak ya perbincangan kita ini. Indonesia Layak Anak, aku anak Indonesia, aku punya suara. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026. Rachel Asli Fernando, ada guru matematika dari SIS Palembang juga, ada Muhammad Nabil Arifin dan juga orang tuanya Acel ya, Noni Fernando. Demikian dialog Indonesia Layak Anak. Aku anak Indonesia, aku punya suara.